Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Imam Syafi'i, Ketua Mu'ad Wilayah Biren, dan seluruh para muhibbin, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad, yaitu lanjutan di halaman 26 tentang qabulul amal. Apa pentingnya amal tersebut diterima Allah? Qala al-musannifun nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata musannif, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan dengan sebab ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad ma lam ta'mal lam tajidil ajra. Wahai anakku, malam ta'mal, selama tidak kamu beramal, niscaya tidak engkau dapati akan balasan. Artinya ingin mendapat balasan dari Allah harus melalui beramal. Mungkin balasan terumpak secara percuma tanpa melakukan amal. Ada kerja, ada balasan. Nak amal, na pahala, ni hana amal, hana pahala. Hikayatun, ada satu cerita. Inna rajulan fi bani Israel, sesungguhnya seseorang dari kalangan Bani Israel, abadallah, tekun beribadat kepada Allah selama 70 tahun. Nah, orang Bani Israel zaman beribadat ke Allah 70 tahun. Maka dikendaki oleh Allah bahawa dinampakkan akan rajulan tersebut di atas para malaikat. Allah biasa ketika nak hamba yang tekun beribadat, Allah ne berbangga bak malaikat. Bahkan salah sebab ni karena saat Allah ne ciptakan manusia sebagai khalifah, malaikat berprotes. Begah malaikat manusianya adalah makhluk yang senang menumpahkan darah, punya cipta urang perusak. Jadi ketika hamba-hamba yang ibadat mirip dengan para malaikat, Allah ni bangga para malaikat. Maka sebuah cerita urang masa Bani Israel ibadat 70 tahun, Allah kena nampak orang tersebut bak para malaikat. Maka Allah mengutus seorang malaikat untuk memberitahu lelaki tersebut bahawa sungguh lelaki tersebut berserta demikian ibadat yang banyak selama 70 tahun belum pantas dengan engkau oleh surga. Jadi dia pegah bak malaikat, pegah diat bak orang yang ibadat ke 70 tahun yan. Ada 70 tahun kan ibadat, golong sep ke tiket surga. Sebab tamang surga, tamang hana tubit li. Berarti hana tubit li, hana menda tudum gandaan 70 tahun bi. Ibadat 70 tahun, masa kekal dalam surga selama-lama. Maka ibadat 70 tahun yan golong pantas untuk balasan surga. Ketika didengar oleh lelaki tersebut apa yang disampaikan oleh malaikat, lama balaghahu qala al-abid, berkata ahli ibadat tersebut, nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Kami diciptakan Allah untuk beribadat, maka sepatutnya dan sepantasnya bagi kami bahwa kami beribadat akan Allah. Jadi jawaban di luar dugaan. Pegah li malaikat bak urang agamian hana layak tamang surga gara-gara dengan ibadat 70 tahun. Jawaban ngan ilung hana lu harap surga.
Lu ibadat ke Allah karena menjaga tugas. Urusan bi syurga hana gebi ke urusan lu. Yang jawaban uragam menang. Wate gedengar li malaikat yang jawaban lama raja al malak tak kala kembali malaikat ke langit, qala berkata malaikat, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lam bima qala, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan lelaki tersebut. Maka jawaban Allah, idza huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karami la nu'rid anhu. Apabila hamba tersebut tidak berpaling daripada ibadat kepada kami, maka kami beserta sifat pemurah yang ada pada kami tidak akan berpaling daripada lelaki tersebut. Naik saksi oleh kalian wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni baginya lelaki tersebut. Ini dapat kita pahami untuk mendapat imbalan surga kan geukur dengan ibadat. Tapi hana ta ibadat, hana ta amal, merumpak balasan. Kibancik cara beramal tapi baik berharap balasan. Yang balas Allah. Terserah Allah kiban cara gebalas. Tanya tak ibadat, tak jaga tugas. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gepejut tanya untuk menjalankan tugas beribadat kepada Allah. Balasan surga kan jatah kan tanya fikir yang hak Allah. Maka gepegah dalam sebuah tempat lain, dalam kitab yang lain, kekal dalam neraka dalam surga pun kan karena amal, karena niat kan amal. Orang mukmin tamang surga gara-gara karunia Allah, kekal dalam surga karena niat. Orang kafir tamang dalam neraka karena keadilan Allah, kekal dalam neraka karena niat. Apa maksud niat nan? Maksud niat, orang mukmin punya niat, seandainya Allah memberi kehidupan selama-lama, dia akan beriman selama-lama. Andainya Allah memberi kehidupan selama-lama, dia akan beramal saleh selama-lama. Yang kena tani dia mendem. Nah kan? Tanya orang beriman pasti nani, walau kadang-kadang tak beramal, tergoda, terpengaruh dengan maksiat. Yang persoalan kedua dia. Sebagai orang mukmin mandum niat lam ate sampai pajan-pajan Allah panjangkan umur kitanya, sampai pajan-pajan pun tanya akan beriman kepada Allah. Yang kian yang dihargai oleh Allah maka kekalkan tanya dalam surga. Ditambang dalam surga kan gara-gara amal. Ulam yang orang yang mati umur 16 tahun baru tahun beramal. Umur 15 balik, umur 16 meninggal. Kan baru tahun beramal. Tahun beramal tambang surga kekal selama-lama alam. Beramal tahun. Jadi kekal dalam surga kan gara-gara amal, gara-gara niat. Niatnya yang dinilai oleh Allah. Maka hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi tujuan tanya gebi udip li Allah untuk menjalani ibadat kepada Allah. Yang menjadi visi dan misi tujuan udip kitanya. Maka dalam hadis yang lain dipegah oleh Rasulullah, ketika sira urang dijadikan cita-cita tujuan udip jih adalah akhirat, Allah bi kekayaan dalam hati urang tersebut. Mangkanatil akhiratu hammahu, hammayan himmah cita-cita tinggi atau hasrat, keinginan yang tinggi. Mangkanal akhiratu hammahu, barang siapa yang adalah akhirat menjadi tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kekayaannya dalam hati. Artinya tanya punya tujuan tamu udip untuk akhirat, gepekaya hati oleh Allah. Makna kaya hati, hana terasakan kegundahan, kesusahan, kegalauan, keresahan dan sebagainya. Hatinya tenang. Apapun yang nikmat Allah beri merasa cukup. Ada punca getanya susah karena hana merasa cukup. Okay? Sumber penyakit dipegah ahli medis, mayoritas sumber penyakit karena gangguan pikiran.
susah. Penyebab susah karena hana qanaah, hana rasa puas dalam menjalani kehidupan, selalu menginginkan lebih. Yang penyebab tanya susah udip. Jadi ni perkataan Nabi, barang kasa yang cita-cita udip di akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Yang anugerah pertama Allah berikan kepada orang yang dalam kehidupan dunia cita-cita dengan akhirat. Cita-cita akhirat walaupun langbut dunia. Itu contoh orang yang mekat bisnis minta peng. Gimana cara ni bisnis minta peng yang kan tujuan untuk ke dunia tok tapi benar bernilai akhirat. Nyoro nena gepu beban tanggungjawab nafkah, nenit dengan nemita peng untuk mencari nafkah yang halal ke anak dan perempuan. Ka bernilai ibadat. Kan hanya sekadar mencari dunia tok. Alian nenit dengan membuka kedai atau kios untuk membantu orang agar mudah bak cari makanan pokok. So orang timpang cot tufah na baik sampai payah kejap kedai jenit ka RBT lem. Kadang-kadang nak tanya buka kedai nan orang nalan tau bak yak mublo. Walau nak tabi sedekah dah pulau sikit. Minimal nak nilai membantu orang. Dumnam yang payah kejap kedai jenit kakak RBT lem. Kadang-kadang nak buka kios tanya inan kata bak riak cari kebutuhan hidup uringan, gak belum minyak makan, ya belum berih, belum sirah, belum saka. Truk jamir tiba-tiba anak payah kejap kedai jenit yang minta bubuk teh, minta saka, nak tanya buka kios inan bak simpang. Walau dia dah minta keuntungan sikit apa pula. Tanit untuk membantu orang lain, membantu yang kan relatif menurut ukuran masing-masing. Jadi bernilai akhirat. Tamu kahwin, walau mukawinnya secara hukum asal hana merupakan amal akhirat, tapi bisa bernilai ibadah ketika taniatkan dengan mukawin untuk tahsilul walad, mereproduksi anak. Pakan tahsilul walad dianggap tujuan akhirat na dua alasan. Pertama, karena salah sebuah sunnah Allah gebi kehidupan berlangsungnya kehidupan di dunianya dengan terjadi proses perkawinan sehingga manusia, populasi manusia manteng kekai sampai orangnya. Yang kedua, untuk mewujudkan, merealisasikan cita-cita Nabi. Nabi ni bangga-bangga dengan umat-umat lain karena ramai umat. Tanya mukawin tujuannya untuk merealisasi cita-cita Nabi, bernilai ibadat. Anian tanit lam dengan tamu kawin untuk mendapatkan keberkahan seandainya Allah gebi anak yang saleh. Ilai keberkahan katanya orang Syiah. Dan tanit dengan tamu kawin lam seandainya Allah gebi anaknya nawai gecok pulang dengan tanya jih je ke tukang preh tanya orang akhirat dapat memberi syafaat ke katanya. Yang kagak ajarkan cara niat waktu mukawin supaya mangat bernilai akhirat. Ini yang maksud donyanya mazra'ah lil akhirat. Makna donya mazra'ah lil akhirat, apapun yang na di donya memiliki potensi untuk dijadikan ladang amal akhirat. Tergantung cara niat. Tak semula tak minta nafkah, minta rezeki, mukawin, puyontang yang tak pubut mandumna bernilai ibadat. Tablo motor tanuk perental. Tiap saat tablo tanit untuk tak permudah orang sampai payah agak rental kejap ubiran. Tablo tanit walau tujuan untuk bisnis tanuk minta peng tak perental motor tapi seandainya nak tetangga sakit pelai puplung ubiran malam-malam. Tanya taniatkan tak bersedia tapi pinjam motor tanya untuk puplung ngaknya rumah sakit. Kau bernilai ibadat sih. Jadi bak minta motor, blow motor untuk tujuan bisnis, tujuan minta peng bisa bernilai akhirat sih. Tergantung bak nit. Yang berangkasa orang yang dijadikan cita-cita tujuan udip di akhirat, Allah jadikan kekayaan dalam hati. Yang anugerah pertama. Anugerah kedua, wa jama'a lahu syamlahu. Allah kumpulkan baginya akan syamlun. Syamlun yang kelompok atau orang ramai. Tanya menyat tujuan akhirat, orang hana melanggih katanya. Mandum orang senang tu katanya. Tapi yang tujuan tanya dunia, orang merasa tersaingi dengan tanya, dia ke musuh. Tapi yang tujuan tanya untuk akhirat, orang hanya merasa tanya sebagai saingan ngaknya dalam urusan dunia.
maka mamandum urang musaho ngan getanyo, senang ke getanyo. Ho yang dajak tanyo disenangi. Masyarakat diterima getanyo. Getanyo mudah bergaul dengan bangsa manapun, dengan urang manapun, hana mecih syarat, hana mecih urang kampung. Yang mana wajah ma'alahu syamlahu. Anin anugerah yang kelih gebi oleh Allah ke urang yang cita-cita udip gotnyan akhirat. Wa atat hud dunia wa hiya raghimah. Dunia datang kepada orang tersebut, dunianya diperhinaroi. Ada dumkila urang juk ke gotnyan, tetap lam pandangan gotnyan biasa-biasa. Yang makna dunia diperhinaro. Gampang merumpak dunia. Tanya yang tak pelit dunia mati-matian, han merumpak kecuali kadar yang kali ditetapkan oleh Allah, han lebih sikit. Le urang yang hana pelit mati-matian, dunia fitak kan. Mi Abu Kumala jamun gepegat tamsilan dunia lagi ibarat abe bak kaca motor belah likut. Makin tiga tagah motor tajak bak jalan mabe, makin mukepung abe likut, makin tubai abe bak kaca likut. Tapi mio tanya tengah tamai motor, tengah dapur pelung motor, terpaling ulikut tiap kalan dumna kala abe bak kaca, yang bisa-bisa dalam parik. Maka gah 373 ulikut baik kalan-kalan. Tiap pajan tadang 3 baru dah kalan kapunoh ke abe bak kaca likut yang kian dunia. Tapi mio tanya gaduh dengan abe nyan di tamai motor, nyan hantruk batu tujuan. Baru di tengah rau, karo dalam parik, karo langkrung. Nyambang gambaran ji. Kemudian kebalikan ji. Ini pegah oleh Nabi, wa man kanatid dunya hammah. Siapa yang adalah dunia tujuan dan cita-cita tinggi baginya, ja'alallahu faqrah, dijadikan oleh Allah kefakiran baina yadaihi, baina ainaihi, di depan dua mata. Artinya ada kala merumpak tetap hansip. Tanya punya tujuan ke dunia sabi hansip. Bangkana motor pelai benar dua bangkana saboh. Bangkasip kebutuhan kera pelai busip kebutuhan kecucuk. Bangkana kebutuhan kecucuk pelai benar kebutuhan ke keluarga saboh tu kada tamah keluarga. Bangkana kebutuhan ke keluarga saboh tu pelai benar kebutuhan yang busip untuk keluarga-keluarga yang lain lam di sabi-sabi hansip. Jadi sabi-sabi tanya fakir, fakir di ke mata tu. Arti ho yang tajak part yang tadu puan mantang yang dah buat habis terasakan hansip. Yang punya tujuan dia untuk dunia. Yang kedua, wa farraka alaihi syamlah. Allah beri berantakan, farraka getafri, gepecrebre oleh Allah kelompok. Ada je tepeh sagonya, tepeh sagoje. Hampah ngamponyo, hampah ngampoje. Tersinggung ngamponyo, tersinggung ngampoje. Udip tanya berantakan. Yang punya tujuan tu dunia. Kemudian yang kelih, walam ya'tihi minad dunia ila ma qaddiralah. Han merumpak dunia kecuali ubina kadar yang kau tentukan oleh Allah. Lebih han. Yang punya tujuan dunia. Maka lah mudibnya jadikan cita-cita tinggi, visi dan misi kehidupan dia adalah untuk akhirat, baik untuk dunia. Karena tujuan dia diciptakan oleh Allah adalah untuk ubudiah, ibadat ke Allah. Baik perih balasan, tapi ibadat kepada Allah, jadikan yang sebagai tujuan udip, balasan urusan Allah yang kan urusan tanya yang tentukan balasan Allah. Yang contoh benar, orang Bani Israel masa zaman ibadat 70 tahun, waktu uji oleh Allah getes, ditanya para malaikat bahawa ibadat gaknya hana layak lam untuk dapat syurga. Jawaban dengan tegas, lung ibadat karena jaga tugas. Dicipta lung li Allah untuk ibadat. Maka sepatutnya selayaknya kamu mengibadat ke gakyan. Hana urusan dengan surga. Sehingga Allah gebi apresiasi terhadap jawaban gakyan, sehingga kun Allah menyo hambanya hanai berpaling dari lun pun hana lun berpaling daripada hamba tersebut. Giu saksi bak malaikat bahawa Allah akan nabi keampunan kepada hamba tersebut. Berarti kesimpulan dari cerita tersebut, menetap diri atau ibadat adalah sebab bagi najah. Tanya perlu mendapatkan faktor penyebab mendapatkan kemenangan di akhirat,
kuncinya adalah israr alal ibadah, bertetap roti ibadat. Yang kunci sukses di akhirat. Bahkan menetap diri atas ibadat kan hanya kunci sukses di akhirat, juga bisa menjadi pendorong untuk terhapus syakawah, cilaka udip. Syakawah lawan daripada saadah. Saadah bahagia udip di akhirat, syakawah cilaka udip di akhirat. Syakawahnya bisa terhapus dengan sebab katanya menetap diri dalam keadaan beribadat. Cuman naurun begah untuk mendapatkan kelepasan di akhirat kan ngenda bertetap berarti ibadat, tetapi bebutuh akidah, bebutuh akidah. Memang yo nak khilah ulama juga, tapi hana sabah kepastian. Sebab potensi menyotanya tak bebutuh iman tok, tapi hana datim ibadat, nya bisa-bisa watak ujung kena mati tersalop iman. Tersalopnya menyobasa katanya hilangnya iman, gaduh. Sebab tak anggap remeh sembahyang bisa je ke penyebab mati su'ul khatimah. Ulamnya sama sekali hana sembahyang. Yang contoh. Tak anggap remeh sembahyang mentang je ke penyebab su'ul khatimah. Ulamnya sama sekali hana sembahyang. Ketika yang leurang, yang penting kan iman menala hati kan selamat syurga akhirat. Dah hana-hana tan ibadat legetik neraka ujung-ujung kenggerung. Betul. Tapi so'ik jamin imannya nang ada. Sebab nyatanya tan ibadat hana tak israr atas ibadat, tak tetapkan diri dalam keadaan ibadat kepada Allah, bisa-bisa dampak yang paling dikhawatirkan adalah hilangnya keimanan. Hana so'ik jamin imannya keng lam dadanya sampai mati. Qala Rasulullah berkata, bersabdalah Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Telitilah dan hitunglah diri kamu sebelum bahawa kamu dihitungkan. Artinya karena ibadatnya salah sabah penyebab untuk tanya merumpak kelepasan dan kemenangan, kesuksesan di akhirat, maka ia mantang udip dalam dunia berkaim tak introspeksi dro pukul sebab-sebab untuk mendapat kesuksesan karena abak tanya atau galamna. Nya galamna mantang na kesempatan dah perbaiki. Nya mantang galamna mantang kurang tinggal tak pelengkapi dah sempurnakan. Nya mantang tuet tinggal tak pupanyang, nya mantang kurang tinggal tak tamah. Pak yang hansip inan data tamah api nya gedanya hantam muhasabah, hantam tak pegat perhitungan laba rugo dalam kehidupan tanya. Bisa-bisa ketika ajal datang tiba-tiba menjemput tanya hana persiapan. Maka ino kepelek tak muhasabah lagi orang mekat sit. Siton 3 paling kurang kepegat perhitungan. Padum profit, laba bersih, padum omzet, padum modal. Modal adalah agama. Adapun pahala-pahala sampingan yang dia dapatkan yang adalah ribahunnya keuntungan atau profit. Jadi buat sunat yang ribahun labaji. Adapun pokok-pokok agama, keimanan, buat fardu yang modal. Jadi baik sampai tanya karena hantam dah pegat perhitungan ipak bak. Tapi ke mentang letak omzet tanya padahal modal-modal kara habis. Sembahyang sunat jika berada, ibadat sunat tan. Upaji ibadat wajib pilihan asah. Nya ke ipak bak. Ipak bak. Dia dah fikir-fikir akhirat tanya kasih. Padahal kan bak-bak karab ipak. Maka ino kepilih muhasabah. Paling kurang 3 minggu 3. Muhasabahnya nak payah pegat acara je. Nak payah benda preh tungku dia pegat pajan, pegat zikir, nak payah tirat adu kerot. Tirat adu, tirat aje kopi, tak ingat-ingat. Dalam 3 minggunya mentang solo ibadat dengan maksiat. Solo watai tubah sia-sia dengan bermanfaat. Kanjit siro tak muhasabah. Tinggal tak punya niat lang hati untuk tak tingkatkan. Tak ingat aju surah di malam 24 jam. Koh ke taih, koh ke
qada hajat, koh ke mana, koh ke Pajubu. Padum nawate yang tinggal letak koh katanya. Padum abih yang untuk kebaikan, padum yang kosong, padum yang kemaksiat. Yang maksiat na balasan dosa. Menyo kosong hana dosa, hana pahala taputan. Jadi lehai perkara yang tak muhasabah ti uro. Pulu behla ke maksiat, pulu behla ke taat, pulu behla yang kosong tapu hana. Yang kan harus tak muhasabah supaya tengok baik ba minimal walaupun hana le laba tapi minimal na baik sampai ba. Yang tujuan muhasabah. Maka ino gu muhasabah tanya yo galam gu muhasabah di akhirat. Wazinu qabla an tuzanu, timbangilah olehmu sebelum bawa kamu ditimbangkan. Artinya cara ta muhasabah gepegak penjelasan ino dengan cara tatamah amal saleh. Yang cara muhasabah. Jadi makna muhasabah ino kan sekedar introspeksi to, tapi letak introspeksi benar niat untuk menambah amal saleh. Alian tak timang amal tanyo. Menyo tegedi hansip tinggal dah pesip, mentang kurung tinggal dah tamah. Kun Sayyidina Ali radhiyallahu an man dhanna annahu bidunil juhdi yasilu ilal jannah bahwa mutamannin. Orang yang menduga. Yang kali baca orang apa belum? Kali tengok li. Kali kalau belum ni tak kira. Sebab tanya buat kalau lagi buat dayah, yang buat dayah kan pak rupiah dengku nak tak kode. Hai buat pi malam tengok nak tambung lain nanti belum tiga tak buat. Aku lagi banyak nyoda dia mulang ke tak ulang lom nanti. Dipegali Sayyidina Ali radhiyallahu an barang kata disangka annahu bidunil juhdi, wa sungguh dia dengan ketiadaan bersungguh-sungguh sampai ia kepada syurga. Niscaya bisa sampai ia kepada syurga, maka orang tersebut dianggap mumatin. Mumatinnya orang yang terputus maketung. Artinya tanya menyatadan ada hana serius dalam ibadat merumpak si syurga. Yang tanya hakikat jih maketung. Maketung yang terputus han merumpak. Tapi ke merumpak bantan jo hana merumpak. Tapi ke kanan nantanyo dalam list dalam daftar orang merumpak syurga bangga pegak pengumuman tengok ke hanaru. Amnya tengok hanaru tidak perbaiki li yang mentai dunia mentang nak kesempatan dah perbaiki. Paman dhanna annahu bi badlil juhdi yasilu, orang yang menduga dengan mencurahkan segala kesungguhan bisa sampai ia bahwa mutamannin, maka orang tersebut dianggap mutamannin, orang yang berangan-angan. Mutamannin urang umon-umon. Tamanni. Jadi nyatanya dengan le sungguhan tak anggap bisa tamang syurganya angan-angan sit. Sebab untuk bi syurganya hak Allah, dalam tentang dengan sungguh-sungguh dan ibadat merumpa. Qala Al-Hasan, berkatalah Hasan rahmatullah alaih, talabul jannah bila amalin dzambun minadz dzunub. Menginginkan surga dengan tanpa beramal itu satu dosa daripada segala dosa-dosa. Jadi artinya tanya berharap surga tapi hendak tim beramal, yang dosa di situ. Bak harap surga hana beramal yang gekira dosa. Sama lagi tertinggai amal gekira dosa. Terharap syurga tanpa amal kira dosa sih. Dua buah dosa dah. Pertama dosa hana beramal, kedua dosa mengharap syurga dengan bukan amal. Yang berarti dua buah dosa. Sama lagi dosa urang lipubut dosa yang enggak anggap nyan dosa nah. Yang kan dua buah dosa sih. Malam yang intikut nyan dosa halu je kafe malah kan. Jadi menyata harap syurga akan melalui amal yang enggak anggap satu dosa. Berkata Hasan, ilmul hakikah tarku mulahadzah sawabil amal la tarkul amal. Pengetahuan yang hakiki adalah meninggalkan memperhati balasan amal, bukan meninggalkan amal. Artinya tanya sebagai orang ibadat,
Bek tak tinggal ibadat. Tapi yang tak tinggal adalah bek mekerling ke balasan ibadat. Nyo yang atanya payah tak perbaiki baca-bacut. Orangnya getanyo wate tak geajak le urang untuk beramal, mantang sering tak pertanyakan pu faedah. Nyo kan? Tajuk wirid mentang ni bacanya le sembayang, ni bacanya tele subuh, ni bacanya tele maghrib. Mantang dah tanya pu faedah ni. Hana jelas faedah kita baca. Berarti kan ni mantang mekerling ke balasan ke. Yang god tiada pubut ibadat, tak pubut ibadat tok baik mekerling ke balasan. Jadi yang maksud tarku mulahadati sawabil amal, baik tinggal amal. Amal tetap tak pubut tapi baik memperhatikan kepada balasan amal. Dibegah Rasulullah al-kaisu mandana nafsah, orang cerdas itu orang yang mampu mengendali nafsunya dan beramal lima ba'dal maut, untuk persiapan sesudah kematian. Wal ahmaq, orang yang bodoh, orang yang memperturut hawa nafsunya dan bercita-cita di atas Allah akan angan-angan, berharap angan-angan. Artinya yang gekun orang cerdas, orang na persiapan juga mati. Dalam hidup dunia mampu mengontrol hawa nafsu. Sehingga ketika agaknyan mati, agaknyan tinggal menerima balasan saganya. Punya orang cerdas, orang yang dungu atau orang bodoh, nya dalam udip dunia gepeturut hawa nafsu dan geharap Allah memberi sesuatu yang atanya jauh daripada harapan, kun angan-angan. Karena semata-mata berangan-angan tanpa beramal, nya berarti mengangan-angan sesuatu yang mustahil. Maka hamada angan tak angan-angan tok tanpa terlakukan. Cita-cita tok tapi hana tak implementasikan, hana tak realisasi cita-citanya. Lagi tanya ke mandum na cita-citanya kaitan mau mula Rajab hana tibli kalau Ramadan nyo kalinya tak pupah ibadat. Ada ajud tarawih mesti malam baik tinggal. Yang cita-cita tak kan. Minta mau malam kedua kam lagi buat. Malam kedua kam lagi tinggal. Jadi punya cita-cita tok, harapan-harapan tok tapi hana pernah tak realisasi harapannya, yang gak anggap cita-cita yang kosong. Sama lagi orang sedih watihan merumpak beramal saleh, tapi hang tim tadaruk, hang tim kejar. Sedih sangat umat sedih tak hampa jamaah Melayu. Tapi yang sekedar sedih tok, yang kesedihan yang jemu kan, kesedihan yang hana bermakna. Sedih tak hang merumpak puasa sunat, sedih tak hang merumpak ikut majlis zikir, sedih tak hang merumpak ikut majlis ilmu. Belum ke kan dalam sedih tak hampa jam lah. Belum ke dengan dalam sedih tak. Tapi sedih-sedih sagai, tapi hana niat untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalan. Yang adalah sedih yang kazib kan. Hazanul kazib. Mana hazanul kazib? Kesedihan yang bohong, dusta. Kan hazanul sadek, kan kesedihan yang jujur. Taharatun niat, salah satu hal yang penting dalam agama iaitu menyucikan niat. Karena Allah perhatikan ke dalam hati tanya. Getat ibadat secara fisik tapi niat hana betul, nya hana berarti sih. Karena sumber ubena amal adalah dari hati. Menyelam hati kaget, nya akan get yang lahir. Al-amal kalwi'a, keperkara Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Al-amal kalwi'a, amalnya ibarat cawan, ibarat peluk. Apabila di bawah jih bersih, idza safa asfaluh safa a'lah. Menyediup bersih yang dihuatuh pih bersih. Silanglah ni pasal i gelih. Karena iup gelih, watai punuh sampai watuh gelih. Acini pasal i kupi yang mantang membubuk, kupi terberuk. Karena bana play pun iup mukeda sampai teruk watuh mukeda. Menan ke gambaran tamsilan amal. Amalnya kalwi'a lagi peluk. Menyediup gelih sampai teruk watuh gelih. Yang iupnya hati atau yang tersom. Punya hati gelih yang nampak luar gelih. Punya hati beruk yang nampak luar beruk. Oh dah pegah tasom, dum naik tasom. Sabo saat akan terkuak sih. Atau yang dah som-somnya biasa hana trip akan terkuak, akan dih yang sebenarnya. Maka ini keperluan proses penyucian hati.
Ayyuhal walad, kata Imam Ghazali, hai anak lun, kam min layalin ahyaitaha, berapa banyak daripada malam yang engkau hidupkan akannya malam dengan mengulang-ulang ilmu, wa mutala'atil kutub, dan mutala'ah kitab, wa haramta, dan engkau tahan di atas diri engkau akan tidur. La a'lam, aku tidak tahu apa yang menjadi motivasi padanya. Tabut sampai truk 12 tahun 19 tahun hidayah. Tip malam tam mulang, tip malam tam talaah kitab. Nak ada pulang gop belum? Semua beut poi tengah sa pulang anak mit lem sampai po 2. Alian mulang dro lem. Alian tuk subuh semua beut lem. Naglah resmi, naglah hana resmi kan. Talaah kitab. Yang pu mandum yang menjadi motivasi tanya tamulang dan tak pelajari ilmu. Maka nal ba'is, apa yang menjadi ba'is, motivasi padanya. Ingkana niyatuka, jika ada niat kamu untuk mata benda dunia dan menarik harta benda dunia, untuk mengumpulkan harta benda dunia dan mencari pangkat dalam dunia, dan untuk berbangga-bangga di atas orang yang selevel dan orang yang sepadan, maka celaka bagi kamu, kemudian celaka bagi kamu. Tujuan danyo minta elemen untuk pu untuk menghitung le urang, pu mangat lebih danyo ngen teh nayak beut danyo na tayak beut. Pu tujuan danyo minta elemen. Pu dah minta elemennya untuk tujuan mencari mata benda dunia, mangat merumpak pamor, mangat merumpak ketenaran, mangat popular danyo. Yang menyanyan mendum celaka dan celaka. Karena mulai abad ke-10 Islam, abad ke-10 Islam, orang yang abadnya mulai bergeser niat. Penyebab pertama bergeser niat ketika kerajaan dalam Islam menganut sistem hierarki. Kerajaan dalam Islam menganut sistem hierarki, mewarisi kerajaan kepada anak meskipun si anak belum memiliki usia yang mapan. Zaman raja zaman Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar lehanali rasulnya raja. Malim dan memiliki ilmu yang luar biasa. Lehanali beliau Khalifah Umar bin Khattab, lian Utsman bin Affan, lian Ali bin Abi Talib, alian sahabat-sahabat yang lain, sampai teruk bah Umar bin Abdul Aziz, sampai teruk bah Harun Ar-Rasyid. Ketika tahtanya diwariskan kepada anak-anak raja yang mantang usia muda, Watalih meninggal Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid na anak 40 ro. Yang dalam sejarah menyalang kitab nyantok yang na lahir dalam 3 kandung 40 ro. Perumah Harun Ar-Rasyid ke kandung anak. Ubaina anak ke kandung UBB anak tulunya. 3 iklik, 3 raya, 3 iklik, 3 raya, sampai UB ukuran bayi normal. Baru raya bertahap. Mampu 40 roh udip. Yana bila Allah kan sip sabah mendang. Ha? Sip 3 mengkawin, 3 melahir, 3 mengandung rina, mampu 40 buah anak. Minta nijak orang kau biar sewa motor simpati star. Ha? Hasil dengan motor LR tu hansip. Maraya ibu peluh tamat tanya dengan perumah 2. Maka 42 mendum. 42 rombongan 3 jam. Jadi Harun Ar-Rasyid gebi kekuasaan li Allah nak anak 40 roh lam sabah kandungan sehingga hamil. Bayang lagi hamil anak tanya nya 40 roh ka payah ikan masjidnya perut. Kan benan bebe asabek bebe telunjuk. Bebe telunjuk anak dalam kandungan 40 roh. Le lahir 3 iklik 3 raya sampai ukuran ubi bayi normal. Ubi bayi normal kira-kira 50 atau 48 cm panjang ah. Kemudian bayi normal. Baru raya lagi normal roh. Yang maksud nak pegah le hanali Harun Ar-Rasyid anaknya berkuasa na yang usia 18 tahun, na yang usia 20 tahun, na yang usia 15 tahun. Iji ka berkuasa. Ketika sistem kerajaannya menganut sistem hierarki, beralih kekuasaan kepada keturunan raja meskipun usia gelem matang,
rajanya dimanfaatkan ulama sebagai penasihat kerajaan. Ilikutnya hana dimanfaatkan ulama karena Raja Malim, Harun Rashid Rog Malim, Sayyidina Ali Rog Malim, Abu Bakar Rog Malim. Maka le terjadi ulama-ulama yang saleh dan waliullah dan para mukarrabin le bak generasi pertama, kedua dan ketiga Islam. Le generasinya yang ulama. Karena ulamanya ketika hana dimanfaatkan li raja, gaknya tafarruk untuk ibadat ke Allah, fokus ibadat ke Allah. Duda oleh kerajaan menganut sistem hierarki, raja yang berkuasa karena nak punya darah biru keturunan raja sebelumnya, dia berhak memegang tampuk kerajaan walau tidak memiliki ilmu, maka pakai tu ulama ke penasihat raja. Melayu watanya ke Perah Lima Wadali dalam kitab Ihya, bergeser niat urang yak juk anak bak beut. Urang ada giyo yak beut anak, gepegak ke contoh atau ke motivasi kakalan ulama pulan tinggal bak istana ge pakai li raja karena nak ilmu. Ikah angkat beut tengok teraya je ke hama lagi abu pulan, hama lagi pulan, di motivasi niat yak beut kelih untuk akhirat, kau untuk dunia yang kau bergeser niat yak beut. Yang cerita muadili lang kita ihya, yang cerita hiblah bo abad yang kau likut. Maksudnya hiblah bo abad yang kau likut. Urang kala bergeser niat yak beut, meno hana pu datang yang le kan. Maka ino kepingat menyo tujuan danyo mencari ilmu babetat dan megadang semalam bengah, menyo niat untuk kepentingan dunia dan untuk cari pangkat, untuk berbangga-bangga kepada orang yang selevel dengan getanyo. Wailul laka summa wailul laka, celaka bagi kamu, celaka bagi kamu. Dan jika adalah niat kamu, kasat kamu padanya mengulang-ulang ilmu untuk menghidupkan syariat Nabi dan membersihkan akhlak kamu dan memecahkan nafsu yang banyak memerintah dengan kejahatan, fatuba laka summa tuba laka, maka sungguh beruntung bagi kamu, kemudian beruntung bagi kamu. Arti niat yang get tanya minta ilmu pertama untuk pudip syariat Nabi, karena syariat Nabi melalui ilmu. Taturi syariat melalui ilmu. Syariat adalah warisan Nabi, ilmu juga warisan Nabi. Tujuan minta ilmu untuk pudip syariat. Yang kedua untuk bersih pegat akhlak rod. Yang ketiga untuk tatuh cara mengontrol nafsu tanyo yang banyak memerintah mengajak kepada perbuatan jelek atau perbuatan buruk. Yang menyaniat fatuba. Tubahan alangkah beruntung dan berbahagia kamu, alangkah beruntung dan berbahagia. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh seseorang, sebuah syair yang berbunyi sahrul uyun li ghairi wajhika dha'iun wa buka'uhun li ghairi faqdika batilun. Bergadang mata di waktu malam untuk selain mencari ridhamu itu sia-sia. Menangis mata untuk selain kehilangan kamu itu batil. Artinya nyatanya tamu jaga, tamu gadang si malam bengah kan untuk minta ridha Allah, malah untuk mencari murka Allah. Tamu gadang si malam bengah, tamu enjudi, tamu gadang si malam bengah, tamu taruh-taruh, nyan kan hana minta ridha Allah, malah mencari murka Allah. Dum hana merumpak ridha Allah bak bergadang mentang dha'i, sia-sia. Ulam ya sebalik je merumpak murka Allah. Wa buka'uhun, tangisan mata kan karena hilang jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taklid karena perkara dunia, taklid kan karena tanya hana dengan Allah, taklid kan karena hana gebi galak li Allah ke ibadat, tapi taklid karena hal-hal lain yang hana sangkut paut dengan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang enggak anggap batil, makna batil hana sah dan hana bermanfaat kliknya. Klik yang bermanfaat, klik karena getanya merasa diri hana termasuk lang hamba-hamba yang diberi oleh Allah senang mendekatkan diri kepada Allah. Taklid gara-garanya, taklid gara-gara dosa, karena ia kepada murka Allah, yang kliknya bermanfaat. Tapi punya taklid kan karenanya yang hana bermanfaat, sia-sia.
Ayuhal walad isma syi'ta, hai anakku, hiduplah kamu sesuka hatimu. Innaka maitun, sesungguhnya kamu pasti akan mati. Artinya oleh Imam Ghazali dijelaskan ini amar litahdid kan. Amar litahdid nya perintah untuk gedut. Sama lagi tanya waktu haik ta peingat le anak tak keun ba anak ka pubu jumpa galan tu karasa kero nya amar litahdid. Mana amal litahdid kan perintah ubebut tapi perintah untuk gedut. Pubu jumpa galak tu karasa kero be ka pegah sapu balung. Jadi inna isma syi'ta innaka maitun, ubud pu yang galak, muudip kiban yang galak, tapi bertasadari sabar saat tanya akan mati. Mereka dah sadari sabar saat akan mati, berarti lam udipnya baik lupa daratan, benar persiapan yang akan terhadapi kematian. Yang maksud hiduplah kamu sesuka hatimu, innaka maitun. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintai olehmu apa yang kamu suka. Galak ke rinang, galak ke anak, galak ke harta, galak kedudukan, galak kepada pangkat, silakan. Tapi berdadepu fa innaka mufarik, sesungguhnya kamu akan meninggalkan itu semua. Na anak paling intat tanya kuburan, na harta paling manfaat untuk di dunia. Harta tamita mati-matian tapi hana tabawa mati. Harta tamita mati-matian tapi hartanya jid ke penyebab anak murka kepada Allah ngan le harta. Jadi baik gaduh bak tamita harta tapi hartanya akan tertinggalkan memendung. Tanya laudip dunia kadang-kadang kriit bak tak infakkan harta bak jalan Allah. Tapi berdadepu harta yang tinggalnya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Salah jalan dimanfaatkan hana delay pahala zapu katanya. Urinang letak ke kubah harta. Nyawa meninggal urinang ngelako, je ke modal bagi lakon untuk kejelame minta perumah kedua, perumah baru. Ya kan? Tanya lang kubu deh. Tanya urinang, ni buah urinang ni tidak buah ragam. Urinang letak harta saja. Namuh mulai puluh manyam, ansik mulai puluh tambah puluh, ansik puluh tambah 50. Nyawa meninggal ron ngelako, yang ke ngan muhnyan. Gecok li lako sebagai penerima waris pusaka, gak minta dah barulah. Lain. Mampu mati-matian tak ada minta, hana dabah saja ande. Mandum tinggal ke hidupnya. Kadang sayang ngelako mengak mudah muka lain lapu. Tapi kibancit nyatanya betul-betul cinta ke muhnya biji tak cok pulang. Orang akhirat. Pergi kepada ahli Allah kan dalam bentuk muhli. Gimana cara cok muh yang dah cintainya infak bak jalan Allah. Cok pulang orang akhirat nak tinggal idenya. Tapi orang yang kubah muh hana gi infak bak jalan Allah, kubah harta hana gi infak bak jalan Allah, nyan sama dengan hana ubebut cinta ke harta. Ya kah? Hana bebut cinta ke harta nya. Nya cinta ubebut ke muhnya baju cok pulang orang akhirat. Cara aja gimana? Infak ile bak jalan Allah. Nah, patih sih karena tanya ibarat nagebi nafsu galak menghimpun memperbanyak harta. Dan berbuatlah kamu apa yang kamu suka fa innaka majziyun bih, karena kamu akan dibalaskan dengannya perkara. Artinya laudip dunianya pubut ajupu yang galak mandum merempek balasan. Menyo balasan kitanya menyo yang dah pubutnya akhirat merempek balasan surga. Menyo yang dah pubutnya dunia kake merempek balasan neraka. Yang dah pubutnya dosa merempek balasan neraka, yang dah pubutnya taat merempek balasan syurga. Jadi pu manteng yang dah pubut mandum akan gebalah li Allah. Karena hana bergeser sabah tapak kaki di akhirat nanti kecuali akan dipertanyakan tentang umur, tentang ilmu, tentang amal, tentang nafah, tentang nyawang, mandum akan dipertanyakan oleh Allah. Yang bertanya orang beriman pasti tayakini atanya. Menyo tayakini berarti lamudip tanya baik le tak apa habis kesempatan untuk hal-hal yang hana bermanfaat kepada akhirat. Kan. Apa pada nabi yo?
Ajib you. Di ba? Apa tu? Apa tu je lah? Apa tu dah? Kemudian kita yang dalam di Imam Ghazali, ayuhal walad, hai anakku, apa sesuatu yang telah hasil bagi kamu daripada mengupayakan ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tentang perdebatan, ilmu kedokteran, ilmu dawawin, dawawinnya ilmu tentang pembukuan syair, dan ilmu-ilmu syair, ilmu perbintangan, ilmu arud, ilmu nahu dan ilmu tasrif, selain menyia-nyiakan umur bijalali dzil jalal, demi kemegahan Allah yang memiliki keagungan. Jadi Imam Ghazali kamu sumpah hati nama Allah, tanya murno ilmu kan ubay perle murno ilmu terlalu luah-luah tat, punya ilmu yang hana manfaat ke akhirat, yang per habis-habis umur. Maka nahaba ulama pada tempat lain ilmunya letat, tapi batanya giyumita karena umur pana, ilmu luah umur pana. Ni karena ilmu luah umur pana, giyumita ilmu yang tak butuh segera ditanya. Baik pabih wate ba'ata yang hana butuh segera. Tayak murno ilmu cara ta'i angkasa. Pajan da'i ke dia kalau mejan. Yang pabih wate ke. Jadi kan hanjik murno ilmu. Ilmu silakan jak sikula berpanjang-panjang. Murno teknik, murno IPA, murno biologi, hanapu. Tapi baik tua ilmu yang bisa menyelamatkan daya untuk akhirat. Baik sampai bak pupah nilai berlewat datamang IPA, sehingga masa-masa ban menjelang balik habis wate bak murno matematik bahasa Inggeris, habis wate bak hafai rumus fisika, cara sembahyang, cara taharah nak betul. Yang sia-sia umur kan. Habis umur. Sangka udip hana pasti dan yang sempat tahu udip sampai usia 60 tahun 80 tahun. Kadang-kadang tengah tak belajar ilmu yang hana bermanfaatnya bagi mati oleh Allah. Nahu saraf, perle nahu saraf untuk sekedar sah tatu'uh cara baca ibarat-ibarat kitab. Hana perle tak belajar nahu, harus betapa khatam kitab yang tok 20 jilid. Belajar nahu yang berkhatam 20 jilid kitab nahu. Yang ganggap sia-sia umur oleh Ghazali. Karena ilmu alat yang kan sarana, kan tujuan. Ilmu alat nan mentang alat. Ilmu alat ilmu yang wasilah, sarana, kan tujuan. Jadi ilmunya untuk sarana hanya sekedar untuk adanya sarana. Kaji nahu kata depu na pendapat sekedar alfiyah lah atau syarah alfiyah Ibnu Aqil. Kaji kenapa lah tak buat nahu, tak minta kita kitab nahu yang 60 jilid ke dia. Hana pelai, kurang bermanfaat ganggap. Nanti ilmu saraf, nanti ilmu arud, ilmu nujum, ilmu tentang syair-syair. Yang memandum ilmunya hanggebi pabeh humu, karena letak hal yang mantang getanya pelai tamurno dibalik daripada ilmu-ilmu tersebut. Bahasungulun kata Imam Ghazali lungkala dalam kitab Injil, bahasungul Nabi Isa AS berkata, min sa'atin ayyudha al-maitu alal janazah ila ayyudha syafir al-qabri yas'alullah ta'ala bi'azamatihi minhu arba'ina su'alan. Dari semenjak bahawa diletakkan mayit di atas keranda hingga bahawa diletakkan mayit di pinggir kubur, Allah telah mempertanyakan dengan keagungannya Allah daripada mayit tersebut 40 soal. Dari rumah sampai kubur, golong ke pasal lam uruk, 40 buah pertanyaan kata temannya. Kira-kira kasih jawaban? Tak ikut ujian akhir mentang susah bak tak jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang badai pertanyaan ini dia mentang nak kemungkinan jeta olah-olah. Macam nak pilihan kan? Walaupun bak tak pilih-pilihnya, walaupun hana mufum ada pilih-pilih lang kawan nang kemutuy keron, tapi hanya pertanyaan yang dipertanyakan oleh Allah hana pilihan jawaban. Jadi menyodari geletakkan mayat atas keranda sampai bak kubur 40 buah pertanyaan, kiban ke wate lang kubur, kiban ke wate tingah wate bangkit, kiban ke wate di mahsyar.
Awal ma yaqulullah, perkara pertama yang dipegah oleh Allah, abadi, wahai hambaku, taharta mandar khalqi sinina, engkau telah menyucikan, membersihkan pandangan makhluk sampai beberapa tahun. Wa ma taharta mandari saatan, tidak pernah engkau membersihkan pandanganku satu saat saja. Tanya laudip dunia mupuluh ton bak tamita gad bak manusia. Gad dengan Allah musabah saah nak fikir. Dia kena fikir sabah saah tadu nyolong dalam pandangan Allah nak gad. Dalam pandangan Allah riza Allah kelung. Tanya lu dah habis watai laudip dunia bak mita riza bak manusia. Padahal ridzan nas ghayatun la tudra. Ridha manusia nya puncak yang tidak akan ada habisnya. Sebab mita-mita manusia bersenang ke tanya, pasti orang berbeza-beza. Dalam dentai senang menurut si A, senang versi si B. Dalam dentai senang versi orang kampungnya, senang versi orang kampung lain. Kisah Luqmanul Hakim. Kibal Luqmanul Hakim dengan seekor keledai dan seorang putra. Ketika Luqmanul Hakim gecok anak gepeduk atau keledai, draw gejak ngendapak ikut leureng bangai tat ayahnya nyan yang blow keledai kat nyan yang pakai anak ke pe atau keledai kat nyan gejak ngendapak anak nyan pi anak ulak-ulak iya kat tuhai jak ngendapak ji mendai atau keledai watai ge draw kat keledai gejak anak ngendapak ikut leureng kibau orang si nyan ana sayang gana lu geblo Honda geblo keledai anak yang dapat kan ge Honda watai ge mandua ikun je leureng dua-dua ge keledai BO keledai kalau lebih dari kuda keledai BO macam mati dua-dua gitu watai mandua hana ge gehu draw ge Luqmanul Hakim ge jak ngendapak anak ge jak ngendapak keledai gehu ikun je leureng tak bangai kupu cik geblo keledai mesti ro tang jadi mandum pu yang gak nyan pubut hanapah bang manusia. Maka ji minta bepah urang, bepah manusia katanya yang sesuatu yang hanta perdapat kepegah Imam Syafi'i. Ridzan nas ghayatun la tudra. Puncak yang hana bisa tercapai. Maka dalam udipnya kencit tak pubut-but yang berbengeh urang kemenan. Artinya baik berambisi tat bak tak cari pandangan manusia sehingga melupakan kepada pandangan Allah. Sehingga Allah kan ditanya ngoteli mati tanya, hai hambalun lam udip dunia gaduh kapumita, gaduh kacari dan kamita begat pandangan makhluk kekah meton-ton mepuluh-puluh ton. Tapi hantam pernah kamita begat pandangan lun kekah. Wa kullu yaumin anzur fi qalbika. Padahal lun setiap hari kata Allah lun perhatikan dalam hati kata Allah gekalal dalam hati tanya tip uro fayakul maka gekun li Allah ya abdi hai hambalun ma tasna bi ghairi apa yang engkau kerjakan demi selain lun wa anta mahfub bi khairi engkau diliputi dengan kebaikan daripada lun ima anta asam la tasma adakah engkau tuli tidak pernah mendengar tanya tak pegat dro bak gop yang bi fasilitas katanya Allah tapi dah pegat draw bagok pu mantang yang nak tanya draw tu nikmat-nikmat yang nak sajan terdumpu atau Allah beri tapi tak berbuat ke orang lain kan ke Allah perubatan ibadat demi orang lain tak minta pencitraan bagi orang lain kan karena Allah nikmat dari Allah pu mantang dari Allah ayuhal walad hai anak lun kini mengadali al ilmu bila amal junun ilmu miyahana ta amal yang pungo Pakang gekan pungo karena ilmu na dua macam na ilmu i'tikadi ilmu tauhid na ilmu amali ilmu fikih ataupun tasawuf ilmu yang untuk amal yang kan tujuan utama ilmu tapi tujuan utama amal ilmu adalah wasilah sarana untuk katanya beramal. Ilmu asas pondasi amal adalah bangunan yang na di atas pondasi mamanya rumah na pondasi tu hana bangunan ke hana ke rumah ilmu hana ta amal hana ke ilmu maka orang na ilmu hana gamal pungo ganggap
lagi orang bergerak rumah bergerak pondasi tok anak peik binti sama lagi contoh la ilm dalam karena jikalau tidak ada amal maka tidak ada faedah, maka miyahana faedah menanggung beban ilmu dan menempuh kesukaran-kesukaran untuk mendapatkan ilmu tapi hana tak amal nyo atanyo han terjadi kecuali ba orang yang hana akai. Karena mia orang nak akai han giak pu behero, giak pu buat rintangan-rintangan yang hana bermanfaat. Nyo tayak buat bah kampung ji orang si habis peng orang si lehek ta buat truk 7 ton 10 ton hana tatim amai ilmu. Yang bangai wali modali. Alam dia kan tadu ondai kampung putak beji orang si. Alam dia tak bantu orang si minta peng minta mahala ku putak korbankan jadi payah agaknya. Nyo lehek tak tanggung ubina kesukaran-kesukaran dalam mencari ilmu, lena ilmu hana tak beramal. Yang anggap junun al ilmu bila amal junun wa. Al junun funun pungo le macam. Jadi ilmena tapi hana tak amal yang pungo juga. Ama tu pungo hana kai, hana cerdas. Urang hana kai kan pungo. Wal amal bila ilmen la yakun. Amai mi hana ilme tidak ada wujud. Amai yakin amai pi hana ilme nya memang kalau wanti-wanti li Rasul dalam sebuah hadis tu pegas selagi akan datang bak sabuh zaman tengah orang-orang yang berilmu dari kalian adalah orang-orang fasik. Artinya orang nak ilmu, orang malim tapi hana getim amai ilmu. Orang yang yakin ibadat, orang jahil. Yang yakin ibadat hana ilmu, yang nak ilmu hana getim ibadat. Arti yang nak ilmu hana gepergunakan ilmu, yang yakin ibadat hang getim minta ilmu, gi ibadat dalam keadaan jahil. Sehingga le ibadatnya hana sah. Maka amai hana ilmu la yakun, tidak ada, hana wujud je. Ulamnya sampai terus tingkah hana sah. Ada letak dan beramal kan sama dengan hana asyid. Ketahui olehmu bahawa sungguh setiap ilmu yang tidak menjauhkan kamu hari ini daripada bermaksiat dan tidak mendorong kamu di atas melakukan taat kepada Allah, tidak menjauhkan kamu besok dari neraka jahanam. Tah ilmu yang ipujiuh tanyo dari neraka jahanam ura akhirat. Ilmu yang watai dunia ipujiuh tanyo daripada maksiat. Punya ilmu watai dunia ipujiuh tanyo daripada maksiat, hai pengaruh tanyo untuk taat, nya ura akhirat ipujiuh tanyo dari neraka jahanam. Dan apabila tidak kamu beramal dengan amal kamu dan tidak engkau perbuat, engkau perbaiki akan hari-hari yang lalu, engkau akan berkata esok hari kiamat, ya Allah kembalikan kami ke dunia biar kami beramal-amal saleh selain amal-amal yang telah kami tinggalkan. Artinya ghairal ladzi kunna na'mal, selain amal yang yang telah kami perbuat. Artinya telah keba Allah, ya Allah ni puolong dunia lu ni pubut amalan yang hana sempat lu pubut. Nyan menyo watai dunia tanyo hana ada bersiap diri dengan amalan, hana ada perbaiki ubina uro-uro yang lalu, masa lalu tanyo yang hana gat, hana ada perbaiki selagi mentang gebi kesempatan udip. Nya uro akhirat payah taklik dan mau bae dalake ya Allah farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ni puolong dalam dunia lu nak pubut amal ibadat yang hana sempat lu pubut. Nyan wate talake ba Allah lagi nyan puga ke malaikat. Ya ahmak, hai urang bangai, anta min hunaka jita. Kah dari deh truk pukul kewa baksa sana. Kah truk di dunia kajak keno kawa akhirat. Ayo kan berjalan menuju ke akhirat. Wate ka truk gede, talake kewa likut. Pada lelaki walikut, gekun malaikat hai dari ideh truk pula kewa walikut. Kira truk kan dari ideh hom. Zurun truk tak kengon gitu, merah sama langa wajar. Ya truk sama langa pula kewa sama langa lem. Jadi gehoi kitanya dengan panggilan urang bangai li malaikat. Hai urang bangai, anta min hunaka jita dari ideh truk ke. Pakan orang yang mentang ideh nak bersiap, pakan deka kawa kena, kayu puoro ke kedeh lam nah. Innaka anta min hunaka jita. Yang kira-kira nasihat daripada Imam Ghazali ke katanya, mudah-mudahan simpulan ji pertama dalam hidupnya untuk mendapatkan kesuksesan akhirat
harus menetap diri dalam ibadat kepada Allah. Han mumada tak andalkan keimanan tok tanpa tak beribadat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir saya, ilmu harus tak amalkan. Han mumada dengan na ilmu tok tapi hana tak amal, anggap nyan pungo limu tadi. Ilmu tanpa amal adalah pungo. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kalau dalam sesi tanya jawab, perlu ingat lebacut. Nyo tanya berada di bulan haram. Maka nak telat, perlu pegah juga lo telat. Ana merumpuk mandum, merumpuk ladum. Urangnya ka malam sikurumlah Rajab. Bulan Rajab bulan haram. Na put boh bulan haram lam pitun. Leboh menjandring-jandring Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Taboh terpisah Rajab. Bulan Rajabnya syahrullah, bulan Allah. Dalam taboh riwayat, bulan di mana Allah letak gebi kelepasan hamba dari api neraka, pada bulan Rajab. Malah nak ulama awai, urun saleh awai, gelake ba Allah bermati bulan Rajab, agar termasuk dalam golongan orang yang Allah merdekakan daripada api neraka. Dalam kitab Tabaqah Syafi'iyah karangan Imam Subuki, ditulis di nasabah kisah sirah ulama yang bernama Al-Hafidh Al-Barkani. Beliau dikunjungi oleh salah sirah murid yang mihana salah nan Muhammad bin Ali Aswari. Dicerita oleh murid bahawa ketika yang dia kunjung gure Al-Hafidh Al-Barkani bak malam 27 Jumadil Akhir, kira-kira leh atau put malam tu kalau tamang beli Rajab. Gepegah bak murid lo lelaki bak Allah, ya Allah ne tunda long bek mati dalam bulan Jumadil Akhir, pibu mati dalam bulan Rajab. Allah ne kabulkan doa beliau sehingga tamang malam Sarajab gaknya meninggal. Bahkan ulama awai, urun saleh awai ge cita-cita mati dalam bulan Rajab, karena bulan Rajab letak Allah gemerdekakan orang daripada api neraka, berharap bahawa agaknya termasuk dalam kelompok orang yang memerdekakan di api neraka. Maka bulan Rajabnya kan syahrullah, bulan Allah. Artinya bulan memuliakan karena Allah letak kebebasannya daripada api neraka. Maka ulama getulis istighfar Rajab. Nak istighfar dalam bulan Rajab, dalam Majmu' Syarih pina tulisnya istighfar Rajab. Bulan lain hana istighfar khusus bulan lain. Hana istighfar Rabiul Awal, hana istighfar Safar, hana istighfar Muharram, istighfar Dzulhijjah, hana tina istighfar Rajab. Maka di kesempatannya di 10 rotik bulan Rajab, manfaatkan baca istighfar yang gad le subuh dengan le maghrib, atau kahana le maghrib le insya mentang tiuro na 3 kajut baca istighfar Rajab. Selainnya guru baca alam na istighfar 70 ge, baca Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ana panjang. Allahumma arhamni, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ni ampun lun, nabi rahmat ke lun, dan nabi terima taubat ke lun. Baca 70 ge le subuh, 70 ge le maghrib. Ana trip, ana 30 minit pi. Allahumma rabbi ufirli jid, Allahumma ufirli ta'jid, rabbi ufirli pijid. Nah lain macam cara baca. Nah yang gabung Allahumma dengan Rabbi. Apa alasan orang yang you gabung? Waktu telake ba Allah lebih baik tersebut nama Allah le Allahumma, ya Allah. Baru telake. Nah si yang baca Rabbi ufirli ju, hai polun, pampun lun. Nah si yang baca Allahumma ufirli. Nah yang enggak gabung mendua Allahumma Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Nyanna kan hadis haba Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih dari kalangan salafus saleh, nyakan tabi'in kan. Pernah baca dalam kitab yang dipetron oleh Allah ke nabi-nabi awal bahawa yang baca Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya 70 ga bengah 70 ga seput han disentuh oleh api neraka. Hadirin dalam kesempatan momen bulan Rajabnya berbanyak istighfar. Kemudian oleh ulama gebuhnan bulan Rajabnya bulan menanam benih. Bahkan gekeun bulan menanam benih karena kebaikan tak tanam tak awali mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan siram tanaman, bulan Ramadan akan tak panen hasil.
Tapi mia ditanya baru tak awali kebaikan wate itamang Ramadan, nya pajan dah panen baru tak pula. Biasa mia wate dah pula tanaman yang banta pula potensi mati lebih raya. Bantu umur becut ataupun 3 tak ujian naik pirang-pirang mati. Makanya menyuruh kebaikan tak awali bulan Ramadan, nya kebiasaan itamang 10 kedua kam lai be. Itamang 10 keleh hanali ka kosong masjid. Karena baru ke awali kebaikan dalam bulan Ramadan. Maka Rajab gekeun syahrul dar'i bulan pula tanaman. Tak pula tanaman baik wate ka perle panen, jauh sebelum wate dah panen dah pula. Maka urang awai dari bulan Rajab ke awali kebaikan, bulan Syakban ke pertahankan, bulan Ramadan kaideng. Saja perlu jaro ka panen. Biasanya bulan Ramadan baru tak awali, ibarat tanaman baru dah pula. Mungkin dalam bulan-bulan pun dah pula kan rentan mati je. Gampang mati, suum tak pi mati, hujan zaat pi mati. Galam kuat tanaman ni. Maka baik tamlai kebaikan atau kaitan dengan Ramadan, tak awali jauh sebelum tamang Ramadan. Nyo kesempatan dalam bulan Rajab. Nama jutut bulan Rajabnya bulan haram. Yang namanya bulan haram kan hanya kebaikan tok geganda pahala, dosa juga geganda siksa atau azab. Kalau nak khilafiyah ulama le, pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, tapubut maksud lang bulan haram geganda azab di Allah. Jadi kan pahala tok geganda, azab hukuman juga geganda. Maka dalam bulan Rajabnya menyatanya haik tak perlu amal kebaikan, minimal kurangi kejahatan. Sampai amal kebaikan haik dah bubut, kejahatan yang nak tingkatkan. Tekedi ya, menyajit takun, pihan je takun. Menyajit takun, nenek maksud ne pre habis bulan Rajab. Ya benar. Jadi dalam bulan Rajab baik ne maksud. Pihan je si takun lagi. Ti dalam bulan haramnya tak usahakan tak hindari buat-buat yang mendatangkan murka Allah. Karena bukan hanya pahala yang dilipat ganda, hukuman dan siksaan juga dilipat ganda. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana nak tabotul long tak tengah-tengah begahnya. Kalau pernah lembi dah istighfar yang lega le sembahyang subuh yang faedah ji untuk memahami ilmu, untuk mendapatkan kekayaan dan mudah rezeki. Kalau lembi yang istighfar ji berbunyi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Ana panjang. Tiga dengar je hafal juga. Lega baca li subuh tu ana trip je. Ana payah baca tip li sembahyang. Jadi itanya ngan tabutnya mangatna faedah tak minta amal-amal yang simple. Minta amalan yang simple. Yang simple tapi faedah je besar. Mia geyu baca tip sembahyang mungkin susah dah buat. Nya subuh dah rata orang ke rumah sembahyang ah. Di rumah dah rata, ana alasan sibuk. Kami asa kadang bertempat kerja, antek luhur bertempat kerja, ham rumpak duk. Nya subuh kan nawate siat dah baca lega sagai istighfarnya. Tolong kirim ba grup ba HP panitia bagi-bagi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma badi'as samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Baca lega le sembahyang subuh saja. Di subuh tok, di sembahyang lain hana giu. Yang faedah ji untuk mudah memahami ilmu, untuk kaya dan untuk mudah rezeki. Tapi harus berutin baca. Dan meyakini kebiasaan Allah gebi si pupu dari sebuah amal ketika bak wate hana ada sangka-sangka. Ketika ni baca mentang ni berharap justru hana merempuk. Sering lagi kan pengalaman orang yang rutin baca wirid, rutin baca zikir. Ketika ron hana tinggal le baru teruk yang berdaya balasan dari amal zikir yang ron baca. Maka ji Allah sering lagi kan gebi sesuatu katanya bak wateh hana ada sangka. Wateh tam doa hana teruk.
Kadang-kadang kahana tingat tili hana ta berharap le katru ada yang pernah ta doakan. Kadang-kadang 3 bulan kau ikut, kadang-kadang 2 bulan kau ikut, kadang-kadang 3 tahun kau ikut. Ana Allah hana pernah lupa doa mantan yang kali ta panjatkan li tanya. Malah kadang-kadang sendiri tua tipu yang kali ta melaki ba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Tengok bulan Syaban tajuk la ilm. Man? Sudah? Terima kasih yang pertama saya berapa? Oh, Pulaka Oi. Pulaka Oi kan yatim ah. Pertama ile anak mit yang golong balik, anak mit atau rumpungo yang sama. Golong mukallaf itu. Orang yang golong mukallaf, anak mit dan urung pungo. Hansah kabat. Makna hansah kabat, bud yang wajib disyaratkan benar kabat. Kabatnya terima. Ilung longjuk zakat kerana. Hanjit zakatnya lencok lempuduk je benih jalan. Nya soan cok-cok yang kerja kerja hanjit je. Harus benar tak serahkan. Tak serahkannya nak tanit kerja kerja. Ada kala tanit waktu tak serahkan, ada kala tanit waktu tak pisah. Dia cok dari umpang raya, dapat solah umpang ubud dan dia ajuk kerja kerja waktu yang tanit je sit. Walau hana tanit leh waktu tak ada, tajuk. Yang namun jih perle kabat. Maka kena ikbat nak kabat. Ikbat tak serah, kabat terima. Yang berhak kabat adalah orang mukallaf. Anak mit hana sah kabat. Dah yang disyaratkan benar kabat harta-harta yang sifat jih wajib. Dah harta yang sifat jih wajib ka oi. Dah harta yang sifat jih wajib tak ket. Mio sedekah biasa yang kan ka oi, kan jakut hana syarat kabat. Tapi mio jakut atau ka oi hanjit ji harus benar ka kabat. Maka mio tajuk ba ni yatim langsung hana ta pekabat ba urang yang uruh ni yatim, ada kala wali sendiri atau kan wali urang tinggal ba panti asuhan atau ba dayah yang nak ge uruh ge tangani anak yatim. Nyo hansah kabat tajuk ba ni yatim langsung. Yang le kejadian tu kan, nya pempeng ubut kan ka oi sedekah na pula. Pulang tujuan untuk petu, silakan. Tapi mia ada yang sifat wajib lagi jakut atau ka oi nya pujuk ba urang yang tangani ni yatim yang urangnya kabalik dan berakal bebas nikmat. Dan cara gusuk ulai ni yatim beda dengan gusuk ulai nikmat biasa. Nya gusuk ulai nikmat biasa, dah gusuk ulai santri, dah gusuk ulai anak tu, anak kumun, anak ra dari ke likut. Nya ulai ni yatim dari likut giyu pejak uke. Namban cara gusuk ulai ni yatim. Kan dari ke likut. Tengok biasa kata gusuk-gusuk je. Ladum cik menan-menan aja. Hana mentarikat, dia nak tarikat si. Gusuk ulai ni yatimnya nak tarikat dari likut ke pejak uke. Kan gusuk menan-menan aja je.
Kan. Kemudian tanya yang kedua, masalah orang cok jakut ke namai. Benar lah. Orang yang padum-padum belum kau ikut nak pegat kajian. Ternyata Aceh memiliki kanunnya undang-undang daerah. Yang mana dalam kanun tersebut disebutkan bahawa gesik kampung berhak mengangkat orang petugas untuk mengumpulkan zakat. Yang nak disebut dalam kanun Aceh. Berarti yang nak sebut dalam kanun Aceh, gesik yang nak di setiap kampung yang berhak diangkat ame. Ti orang yang gelanti le gesik ke ame, yang kian ame yang gemaksud lambak jakut. Tetapi mio di daerah yang gesik hana wewenang untuk mengangkat ame, gepegat melalui rapat desa, rapat kampung untuk geangkat orang yang uruh harta jakut, yang akan panitia. Beda panitia dengan ame, menyo ame menumpuk jatah dari jakut. Menyo panitia atas nama waki. Arti yang bekerja atas nama waki orang yang mengeluarkan zakat. Menyo di Aceh kata pertama gesik dalam orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat ame, orang yang geangkat legesi maka orang yang jadi ame. Tapi nak aturan harta jakut atas nama ame hanjit melebihi ujrah misil. Nyola masyarakat tanya yang hana diperhatikan. Nak pada emboh terima jakut yang hanjit secara bebas. Hak gharim hana bebas, harus sesuai hutang. Malah menyolah tak terima ternyata hutang didiskon, yang lebih payah pulang hanjit cok celok langkih. Tak terima hak gharim tanya 2 juta. Bantajak pada ko bangunan karena yang toki bak bangunan yang ngon tanya gekun legat nyan. Alah ni bagi 1 juta undang. 1 juta tu dekat halung gero na. Jakut hak gharim kata terima 2 juta. Nyan 1 juta tu payah pulang. Le pulang ke kagasin. Lah kelam mungkin mun bi hak miskin. Hanapu. Cara taga yang hanjit langsung cok 1 juta yang celok lah langkih. Tahlam yang hanjit terima secara bebas hak Ibnu Sabil. Irana nepiyuh di pedada rencana nenek berangkat ke deh UID. Tok bedada ron hana lepeng. Buno ban motor tinggal lang eler tuh dompet. Ka kosong keh ni. Ba nipah nepiyuh di pedada imnasah tengah bagi sedekah bagi jakut. Nilai hak Ibnu Sabil ron. Kagejuk ron hak Ibnu Sabil untuk ungkoh motor dan kebu ke Iran sampai truk ron pada tempat tujuan UID. Katakanlah mesti perlepeng Martoribe. Kagejuk peng Martoribe. Tiba-tiba lena terima peng merumpak dengan cara tak trip ke hantar merumpak ini berada. Ke caranya ni pio baklung lain 3 minggu. Ubun UID dia. Hana jadi heli ni jak UID nyampe 500 ngelen cak na wajib pulang. Ini jodoh langkih. Karena orang yang terima itu hak Ibnu Sabil. Yang aturan dalam fikih hana khilaf yang Tuan Haji. Cuma dalam praktek-praktek dalam masyarakat tanya pantang keliru. Kurang perhatian teruk kenan. Terima hak ame melebihi ujrah misil. Padahal kerja hana berat. Takun nyo bak tanya kerja si malam bengah yang padum. Ungkoh ji standar. Katakanlah 200 atau 200. Urun 200 pulau malam raya kadai pe 200 hanya dekun. Yang malam biasa tayu kerja hana urun 200 ribai tapi peng item kerja. Yang malam raya mungkin pe baju tu 200. Yang dia terima hak ame truk ukuran berih yum 500 atau lebih atau truk 1 juta yum berih tacok. Yang hana sah yang karena akan melebihi ujrah misil. Hanya melebihi ujrah misil je. Terima hak ame. Dia tanya takalan aurat. Kalannya karena tabligh kah? Mihana tabligh kah nak kalan? Tanya dah sembahyang sehelikut. Urang ikut tanya waktu saat ge sujud metarik ilwa kena pakai ilwa ketat bajai ketat. Bajai metarik waktu ilwa trenuyuk. Dia yo pernah kena perincut. Dia perincut. Yang kan perincut batasan aurat. Yang sembahyangnya hana sah karena hana tutup aurat. Perincutnya
Nyo batasan di bawah aurat, di bawah pusat. Berarti tamalah aurat kan. Yang le dak dekalan di mentabahyan. Mau hukum dia likut nak kira kalan aurat gop. Menyo dekalan ke kira. Baik dekalan. Pupu yang tak gelik unan. Mana wajib pegah? Menyo hana menimbulkan fitnah, wajib pegah li sembahyang Nabi. Hana giurullah sembahyang. Menyo menimbulkan fitnah, urang hana daturi. Batari lam tang hi aparatnya. Pandai dah tijik berang gaho, nah. Dia kan nampu tak minta cungkeng ne. Ya hana pu. Tapi menyo dak gedi urang daturi dan lih tak pegah hanjit ke bengeh ke gedanyo, hana membinasakan danyo. Ya hana pu wajib pegah. Wajib pegah hana urusan pegah lei patih hana batin urusan neo. Pegah tungku ron menot dan ruku dan sujud dengan aurat alika hana sah sembahyang. Hana sembahyang lain hana urusan neo dekat gelah. Hanya letak nang kejadian urang pula nak muda kan galak pakai baju slim fit, baju ngepas. Tapi hati-hati kan. Kena je pakai. Pada saat tak sujud dan tak ruku biasa mentarik. Baju mentarik waktu hiluwi teruyup. Pula dia tanya hana ketat kalau ke ieng. Hiluwi ngai teruyup kan. Nya nya kai teruyup deuh dak liket nya deuh aurat menengan. Salam. Terima kasih. Pertama masalah orangnya marak sebahagian orang tanya tulis ayat-ayat ataupun kalimat taibah liket motor. Tulis di liket motor yang secara hukum zahir hana anggap pehina. Muhantit na tulisan metulis hinan dak liket teron sembayang ino basah no kan dipeliket sik kan. Hana kira pehina kecuali menyo tujuan ngan getulis bak kaca motor liket dari pun mentang ke khun mabe tulisannya. Yang mati iddiraan menghinakan ayat Quran. Tak hinakan ayat Quran punya tujuan karena untuk tapi hina nyan malah je kemurtad. Tapi punya tulis dekat nyan kupun tulis selawik liket motor. Amblain teh urang ijak liket motor long roh baca. Misalnya kan galak dah baca pu yang menulis kan. Nijak liket truk. Na biasa liket truk kalau tulis. Liket motor-motor truk. Pulang malu tak pulang rindu. Pasti roh dah bacalah. Orang ni tanya yang jak liket roh dah baca. Mam ditulis la ilaha illallah liket motor. Kalau kata kendi krek la ilaha illallah. Dia tulis Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah baca Allahumma salli ala Muhammad. Minimal dia kadang terlawut tiga dalam terlawut di peloga ke balas terlawut le Allah ke katanya. Jadi tulisnya tergantung punit. Menyonit urang tulis tujuan mengai baca bak urang yang liket minimal selama liket motor tanya oleh karuh baca 3 walaupun 3 tok. Nyamionyan berarti je ke dakwah, ti ajakan kebaikan. Tapi yang tulisnya untuk kepehina motor kamlabu gebal lalang lihop lalam limo gebai pupa limo melabu tulisan-tulisan ayat Quran yang punya tujuan untuk pehina nyan berarti haram. Yang hana tujuan untuk pehina berarti hana haram, tergantung pukasat dan nit. Hanya tahu hukum secara mutlak. Hanya saina tulisan bak motor di kegop tahu hukum maju yang pehina ayat Quran anjir. Kalau kalian niat ke nyan pu tujuan. Yang kedua pakai kenderaan dinas menyo dalam SK penyerahan kenderaan dinasnya
tentukan penggunaan jih untuk kepentingan dinas, di luar kepentingan dinas haram pakai. Tapi yang hana ditentukan dan pakai je napu. Mesti juk Honda ke geci atau nama geci. Mang geci nama cih hurotok dan malam ke geci cik. Ya kan? malam yo geci kampung hana jum kerja. Ya kan? Hana jum kerja geci kampung. Abak nang kadang-kadang pudupak urusan masyarakat boleh malam. Hana mesti truk utena truk masyarakat rumah payah nyepres tinggal Hurodina. Hana malam-malam pudupak urusan pres Hurodina. Artinya kenderaan geci hana aturan kenderaannya tugas geci mesti urotok karena hana jam kerja nyawa pelupuk jam je pakai Honda. Tapi punya motor kepala dinas karena jih nak aturan kepala dinas tak menggantung uro kerja dan jam kerja dari pukul 8 sampai pukul teput. Selain uro Sabtu dan Minggu. Pada uro guys, 6 uro dalam 3 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 uro. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 uro guys. Dalam 3 minggu. Selain 5 uronya hanya pakai. Bukti hanya pakai nekalan motor dinas yang jak berjalan dum nya Sabtu Minggu gantong dengan plat hitam. Yang kupui gantong. Yang tanda dalam SK menulis untuk kepentingan dinas. Yang anda ji hana menulis pakai ji gantong. Yang juga ukuran. Ketanda awaknya hana berani pakai plat merah. Nya kalau le wartawan IPA ba media letak motor-motor dinas yang berselewaran bak jalan dum digantung plat hitam motor Europri. Yang tanda berarti lang aturan hanya pakai untuk di luar kepentingan di dinas. Maka haram hukum pakai ji. Ini belaan motor dinas kan. Lang kitab jenis kalian lang kitab bab ijarah. Bab ijarah tanya tak sewa dabbah. Untuk tapi nada pegat lang akad. Lam akad ngelun sewa dabbah rona untuk luna angkut barang seberat 500 kilo tengah ton. Yang menyatabar lebih haram hukum menyatakan patah kaki dabbah kenderaannya atau relah bahan patah per yang wajib tanggung. Nah kan? Tambah jarah na yan. Nalam biki. Manjamun surah dabbah. Mana kan tinggal tak? Tak pegat perbandingan. Ya ukuran ini motor. Tak sewa motor pick up. Sanggup email barang sitai tengok. Tak pudu adanya, watai tengok. Patah per. Relah motor gak wajib bayar. Dosa alaman taksir kira. Arti kan menyokai tentukan yang haram pakai melebihi daripada ketentuan. Yang hana ditentukan hana pu. Mesti hijuk motor kegayaan selama kegayaan menjabat kepala dinas. Dalam SK hana ditentukan. Yang biasanya labak orang yang pernah duduk sebagai kepala dinas. Jina yang penyerahan kan. Yang aset negara sebab. Atau hijuk aset negara yang na hijuk buku silam bukunya na ketentuan-ketentuan penggunaan di. Tengok kan hana hijuk hana depu hana saja hana tayan. Bapak orang yang kali pernah hijuk kita yang bapak orang yang. Yang menyona ketentuan berarti di luar ketentuannya hanya pakai. Ya. Salam. Wakaf. Kurang enggak ada. Mit sang lebih terang luang dalam. Mana cina ulang dia tak ibam dia. Kan gulai tengku yang ada pun nah. Na taboh. Lampu wakaf. Sasaran wakaf untuk kuburan umum TPU ni.
Bila lampuh puno kapunuh dengan kubu. Ni lampuh wakaf untuk pemakaman. Kapunuh dengan kubu. Kubunya kan hanjit pinah. Kecuali menyo ka indiras. Ka indiras berarti hana tapunali dalam. Nyanjut tak tanamannya lain inan. Waris dari po kubunya hanali, keluarga tanli. Kubunya kubu masa Belanda. Ada tak huruk ka kosong di dalam. Nyanjut tak kubur lain. Malah menyo pemakaman tempat umum haram pegat bangunan te kubu. Ya kan? Hanjit pegat bangunan te kubu. Hanjit dah semen. Lagi naroi. Main jadi pertanyaan lah ya. Mungkin Nabi Muno na hasil pada ukurannya. Ini kerja umummu. Oh benar. Ulang lagi kau. Yo. Belakang ulang kau. Dah terbuang bang. Nah hasilnya. Kan pandai hasil buat kuburan. Oh bak. Kan mau. Jadi selama undangan tadi Ah. Oh benar. Bak kuburan kage pula tanaman-tanaman tu mah. Nyan kepo tanaman nyan. Berarti gak nyan manfaatkan kuburan nyan berarti menyahana izin nazir wakaf kira rasab. Yang tanamannya tetap kepo tanaman tu. Cuma buat gak nyan rasab. Alian menyogi izin secara bebas hanjit sit menyahana gecok ujrah. Hana kepentingan. Tanah wakaf ni hanjit gebi izin li nazir pemanfaatan secara percuma. Tiba? Kuimum belah tanaman. Berarti kuimum wasap berarti. Berarti gaknyan ke khianati tanah yang seharuji genging kalen legaknyan ke kelola legaknyan untuk pemakaman umum. Karena pemakaman umum hanali termanfaatkan ka terbengkalai seharuji nyan untuk getanamannya. Cuma ini hana tanamannya dimanfaatkan ke pula tanaman li nazir ejut. Menyahukumnya karena hanjut sebab menyalahi dengan aturan wakaf. Sebab iwakaf tanahnya kan untuk pula tanaman tapi diwakaf untuk kuburung, untuk tanam urung, kan tanam tanaman. Enggak tanam tanaman inan. Tapi mio ge sewa bak tempat-tempat yang hana ge semiyup jeut tapi menyata pula atau kubu hanjut sit. Menghinakan ulun lain yang dalam kubu. Ni je tak pula bayar menada kubu kok. Nah, kajian leh. Terima kasih. Mentang pertemuan tanya pada malamnya insya-Allah uke siga tit tabut nyan kaitan mong bulan puasa. Ha? Buka puasa? Dalam puasa apa ni nak buat puasa? Hidayah pipri. Hidayah mentang pri dalam puasa. Kata orang kampung kan lebih pri dalam. Ana mungkin beda buat malam Ramadan. Malam Ramadan ni nahat apa padum nak buat? Nak buat le maghrib. Kadang-kadang tarawih, nak buat tarawih, le tarawih penepah dah. Tak pri juga, dapat lain pri biasa dalam bulan Ramadan. Telur raya ada buat lom. Mudah-mudahan bermanfaat dan pu yang kali lonjok benarnya namalkan. Namalkan hanale nya tengah kesempatan dalam bulan Rajab. Baik tua-tua istighfar karena amalan yang paling terbaik dalam bulan Rajab adalah taubat dan istighfar. Ini yang paling utama. Nyo puasa silakan cuman menyo puasa khusus atas nama bulan Rajab. Nya nak terjadi khilaf riwayat ulama, malah na hadis-hadis yang derajat adijih na yang maudhu. Tapi punya puasa atas nama bulan haram nya berdasarkan hadis-hadis sahih. Karena dalam fikih Syafi'i disunatkan puasa bulan Rajab berdalil kepada anjuran memperbanyak puasa di bulan haram. Rajab termasuk bulan haram.
Adapun dalil tentang hadis 10 hura puasa Rajab berturut-turut, hadis yang beritahu itamang bulan Rajab mentang merumpak pahala yang luar biasanya, hadis-hadis maudhu'. Sebab dalam masalah Rajabnya letak hadis-hadis maudhu', dan bukan hanya ulama di luar Ahlussunnah pegang maudhu', malah ulama dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mentang pegahnya hadis maudhu'. Ceritanya dan nak pilih ibadat dalam bulan Rajab berpijak atas dalil memperbanyak amalan dalam bulan haram yang mentang dalil di. Dan yang paling utama adalah memperbaharui taubat dan memperbanyak istighfar. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pengajian kita pada malamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Una doa leh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة.